Halo guys, kembali lagi di channel kami Nelake. Kali ini kita akan membahas sebuah film dari Yakuza ya guys. Seperti apa filmnya? Lanjut intro dulu guys. Sebelum masuk ke filmnya jangan lupa kita siapkan dulu kopi rokok kaliannya biar tambah seru menonton filmnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini ya guys. Jika kalian punya permintaan untuk film-film berikutnya, kalian tinggal tulis di kolom komentar. Cus, tunggu apa lagi? Mari kita langsung ke to the point untuk menyaksikan filmnya. Film ini kisah seorang mantan narapidana yang dulunya adalah seorang gangster Yakuza yang paling ditakuti. Misinya kali ini adalah membantu seorang anak menyelamatkan seorang ibu yang membawa lari uang puluhan miliar. Film berawal dari sebuah perampokan bank. Pada saat itu polisi sudah banyak menunggu di luar dan standby untuk menangkap para perampok itu. Para petinggi polisi itu pun mengatur siasat untuk melakukan penangkapan. Sementara di dalam bank perampok itu sedang memikirkan bagaimana cara keluar dengan selamat. Di sisi lain, kita ditunjukkan kepada seorang mantan narapidana yang telah taubat sebagai gangster Yakuza. Dia tiba-tiba diserang dan dengan cepat dia menghadang lalu menghantam orang tersebut. Namun dia dulu adalah seorang gangster Yakuza yang terkenal sadis dan memiliki banyak musuh. Sehingga begitu bebas dari penjara, banyak yang mengincarnya dan ingin membunuhnya. Berhasil dikalahkannya. Setelah selesai bertarung, dia pun pergi bersama anak kecil yang saat ini sedang dia jaga. Di sisi lain, terlihat para gangster Yakuza sedang membahas mengenai uang yang hilang. Para gangster ini membahas uang yang hilang puluhan miliar dari salah satu klan gangster Yakuza. Sementara salah satu Yakuza yang kenal bahwa Kazuma adalah mantan klan tersebut menduga dia pelakunya. Dan mereka pun mulai pencariannya. Di sisi lain terlihat sepasang kekasih yang sedang berada saat Kazuma beradu mekanik dengan gangster di Indomaret. Mereka duduk berdua sambil membahas bagaimana cara mendapatkan uang yang lebih banyak. Kemudian mereka pun merampok sebuah toko. Di sisi lain, terlihat para perampok yang di awal film masih berada di lokasi bank tersebut. Dan pada saat itu para polisi pun sedang membahas bagaimana cara menangkap para perampok itu dengan menjaga Sandra tetap aman tanpa ada yang terluka. Di sisi lain, para gangster sedang mencari Kazuma terlihat sedang berjalan menyusuri kota. Tetapi mereka bertemu klan lain yang ternyata adalah musuh mereka. Saat itu bos gangster itu memasuki sebuah ruangan. Ternyata tempat itu adalah tempat salah satu sahabat Kazuma dan sekaligus tempat menyimpan senjata ilegal. Dia meminta orang tersebut memberitahukan keberadaan Kazuma, namun yang dia inginkan tidak dia dapatkan dari orang tersebut. Karena dia tak dapatkan yang dia mau, dia pun mengambil senjata di situ untuk membantai lawannya. Kemudian dia pun menembaki satu persatu, tak ada yang bisa lolos darinya. Di sisi lain terlihat seorang anggota polisi sedang menghampiri Kazuma. Polisi itu mengenal Kazuma dan tanpa diduga tujuannya bertemu Kazuma adalah ingin bertanya mengenai uang yang hilang dari klan gangster yang sedang viral itu.
Dengan santai Kazuma menjawab tidak tahu soal uang yang hilang itu. Dengan itu polisi tersebut pun pergi meninggalkan Kazuma dan memberitahu Kazuma untuk berhati-hati. Di sisi lain, perampok yang ada di bank masih bingung untuk bisa keluar dari bank tersebut. Polisi yang memantau mereka pun mulai mendapatkan instruksi untuk melakukan tindakan tegas terukur. Di sisi lain, terlihat Kazuma bersama anak kecil yang sedang dijaganya mendatangi sebuah klub malam. Seketika itu, para gangster yang ada di klub tersebut memberi tujuan Kazuma datang ke klub itu ingin mencari bos mereka yang dia itu adalah teman baiknya Kazuma, tetapi bos mereka tak ada di sana sudah lebih dari seminggu. Selain itu, Kazuma juga menanyakan tentang seorang wanita yang sebelumnya bekerja di klub tersebut. Wanita yang dia cari adalah ibu dari anak kecil yang bersamanya itu. Tapi wanita itu sudah lama tak bekerja di situ. Kemudian anak itu menunjukkan sebuah foto dia bersama bibinya. Kazuma pun kaget karena bibinya itu adalah mantan kekasihnya yang telah lama menghilang. Anak itu pun sedih mendengarkan hal itu. Tak lama kemudian dia menerima telepon dari anak buah temannya yang dia datangi tadi. Dia menceritakan bahwa temannya itu menghilang dan ada yang menculiknya. Di sisi lain, polisi sedang ramai di TKP tempat para gangster beradu mekanik tadi. Mereka memeriksa TKP dan menemukan banyak korban yang tewas akibat perang antar gangster Yakuza tadi. Polisi tersebut yang mengetahui alasan pertikaian tersebut mengatakan kepada anak buahnya untuk tidak memperpanjang proses penyelidikan karena itu adalah perang antar gangster Yakuza. Shin berpindah ke salah satu mata-mata yang sedang mencari informasi dari rekan sesama Interpol. Dia mencari tahu di mana bisa mendapatkan senjata ilegal. Saat makan dia bercerita kerusuhan yang terjadi karena salah satu gangster Yakuza kehilangan uang banyak. Uang yang hilang puluhan miliar itu dicuri oleh seseorang yang belum tahu siapa yang mengambilnya. Di sisi lain, seseorang yang diajar bos gangster itu didatangi sepasang kekasih yang merampok toko tadi. Mereka datang untuk membeli sebuah senjata api. Tak lama kemudian disusul mata-mata yang tadi untuk membeli beberapa senjata juga. Mata-mata tersebut pun memilih sebuah senjata sambil bertanya di mana keberadaan Kazuma. Sepasang kekasih itu pun kaget karena sebelumnya pernah bertemu dengan Kazuma saat dia dikeroyok. Mata-mata itu menjelaskan bahwa saat ini Kazuma menjadi artis yang paling dicari seluruh gangster. Penjual senjata pun mengatakan kepada mereka untuk tidak asal menggunakan senjata itu. Setelah para pembeli senjata pergi, dia menelpon seseorang untuk memberitahukan apa yang dia dengar mengenai seseorang yang juga mencari keberadaan Kazuma. Di sisi lain terlihat Kazuma sedang berpapasan dengan bos gangster gila yang kebetulan mencarinya. Saat itu juga mereka membahas mengenai uang yang telah diambil Kazuma dari klan Yakuza. Kazuma yang tak tahu menahu mengenai uang itu pun tak mengakuinya dan menyuruh anak itu sembunyi. Saat itu juga terjadilah adu mekanik antara mereka dengan pertarungan 1 lawan 1. Dengan santai mantan Yakuza itu pun menghajar bos gangster dengan satu pukulan keras. Anak buahnya pun kagum kepada Kazuma karena merasa dipermalukan. Dia pun langsung menendang anak buahnya. Lalu dia melanjutkan pertarungannya lagi dengan Kazuma karena dia tak mau kalah dan dipermalukan. Keluar nggak tuh tainya guys. Namun lagi-lagi dia kalah melawan Kazuma. Dan Kazuma berhasil menjatuhkannya lagi dengan jurus tinju tabok. Dia pun tak mau berdiri lagi dan tak sadarkan diri hingga akhirnya dia pun diinfus. Wek wek wek. Saat itu di ambulan dia terbangun dan sadar. Dengan wajah kesal dia pun mencabut infus tersebut dan langsung mendatangi supir ambulan itu. Shin berpindah ke perampok bank yang saat itu sedang makan enak bersama Sandra. Sambil menodong pistol ke arah Sandra, dan saat itu polisi pun memantau dengan teropong bintang untuk memastikan Sandra tidak ada yang terluka. Di sisi lain, terlihat si mata-mata sedang berlatih keahlian menembak jarak jauhnya dengan target sebuah parabola di atap rumah orang. Ada aja tingkahnya ya. Tapi pada saat itu juga dia tak sengaja melihat pasangan yang tadi bersamanya sedang diserang gangster. Saat itu juga dia mendapatkan latihan dengan target manusia sungguhan. Jedar, mati deh orang.
Sepasang kekasih tersebut berhasil lolos dari serangan para gangster tersebut. Mereka pun bingung kenapa tiba-tiba diserang oleh para gangster Yakuza. Saat hendak pergi, mereka dihadang seorang Yakuza dan saat itu juga terjadi adu tembakan. Mereka pun saling kena peluru. Shin berpindah ke penjual senjata yang sedang didatangi oleh Kazuma untuk menggali informasi. Kazuma memukul orang itu dan meminta informasi tentang keberadaan mantan kekasihnya. Orang itu pun memberitahukan bahwa wanita itu bekerja di salah satu spa terkenal di kota itu. Mereka pun langsung mendatangi spa tersebut lalu memasuki spa tersebut. Dia pun bertanya kepada pegawai spa tersebut di mana keberadaan wanita yang dia cari. Saat berada di dalam, tak taunya itu adalah jebakan karena itu adalah markas si bos gangster musuhnya tadi. Dia pun langsung diserang. Kazuma pun menyuruh anak kecil itu untuk naik ke atas mencari bibinya, dengan tujuan untuk mencari tahu di mana keberadaan ibunya saat ini. Namun saat itu bos gangster yang seorang Yakuza sejati tak ingin melukai orang lain selain musuhnya. Dia pun membiarkan anak kecil itu naik ke atas dan melanjutkan pertempurannya dengan Kazuma. Kazuma yang datang ke sana dengan tangan kosong pun kewalahan menghadapi para gangster itu. Tapi dia tak mau mati konyol dan tetap berusaha melawan para gangster tersebut dengan caranya. Dia pun berhasil menghabisi seluruh anak buah Yakuza itu. Kemudian dia bertarung dan dia pun menang lagi melawan bos gangster itu. Bos gangster itu penasaran dengan kalahannya pun tetap bersikeras mencoba mengalahkan Kazuma. Dia mencoba melawan Kazuma dan saat itu Kazuma tiba-tiba merasakan lelah dan tak kuat berdiri. Saat itulah si bos gangster bisa menang melawan Kazuma karena kondisi Kazuma yang terluka parah. Saat itu juga dia langsung menghabisi Kazuma. Saat ingin membunuh Kazuma, dia pun ditembak dari belakang. Jedar, mati dah orang. Ternyata yang menembaknya adalah teman Kazuma yang sebelumnya hilang diculik gangster lain. Dia diselamatkan oleh Pak Polisi yang sebelumnya menanyakan masalah uang yang hilang itu. Ternyata selama ini uang yang hilang itu dicuri oleh seorang wanita. Dan wanita itu adalah ibu dari anak kecil yang bersama Kazuma itu. Wanita itu ditahan oleh gangster di gedung serbaguna dan Kazuma pun langsung pergi menyelamatkannya. Kazuma yang merasa tidak fit itu pun tiba-tiba terkapar. Anak itu pun hilang diculik orang. Takuma yang saat itu telah mendapatkan perawatan pun sebelum pergi dia disuruh membawa sebotol minuman racikan dokter yang merawatnya itu. Saat menuju gedung serbaguna, dia melihat helikopter menuju ke arah gedung tersebut. Sesampainya di gedung serbaguna itu, dia pun sudah ditunggu dan disambut oleh seseorang. Orang tersebut adalah teman namanya yang dulu satu geng dengannya. Tanpa lama-lama, mereka pun langsung adu mekanik. Takuma yang saat itu sedang terluka parah pun dengan gampang dikalahkannya. Pada saat itu juga dia langsung dibawa anak buah gangster tersebut. Saat hendak dibawa, dia meminum minuman racikan yang dia bawa saat hendak pergi ke sana. Para anak buah gangster itu pun melongok dan menjauh darinya. Setelah meminum minuman tersebut, Kazuma pun berubah menjadi manusia super kuat. Lawannya yang tadinya sudah merasa menang pun kembali untuk melawan Kazuma. Dengan kekuatan supernya, dengan gampangnya Kazuma melawannya. Setelah berhasil mengalahkan semuanya, bibi si anak itu pun muncul. Wanita itu menyebutkan bahwa dia adalah ibu kandung dari anak itu. Selama ini dia menutupi hal itu karena dia tak mau anak itu kecewa dengan kenyataan bahwa dia anak haram. Dia tak mau anak itu kecewa bahwa dia lahir dari seorang pelacur yang tak jelas siapa suami dan bapak dari anak itu. Dia yang sudah menekan tombol peledak pun menyuruh anaknya pergi bersama Kazuma. Tak lama kemudian, bar, bom tersebut. Film pun berakhir. Gimana sob? Seru? Enggak ya? Kita
Azuma dan anak kecil itu selamat dari ledakan bom, sementara ibunya tak tahu mati atau hidup. Si bocil yang sedih karena tak memiliki orang tua pun kini memikirkan masa depannya. Dia pun meminta Kazuma untuk hidup bersamanya dan menjadi ayahnya. Subscribe ya guys, masih banyak film yang seru. Coba klik aja tombol subscribe, pasti ada yang rekomendasi besok. Klik subscribe, nyalakan tanda lonceng. Awas ditembak dari atas pohon. Subscribe untuk video kami selanjutnya. Terima kasih sahabat Delake. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys.